Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kapanpun yang Anda sedang ini. Ini saya Son Kuan akan mempresentasikan hasil proyek dari Pratalin. Kenalkan dulu, nama saya Son Kuan dari kelas 12 RPLA, nomor absen 31. Aplikasi yang akan saya presentasikan yaitu bernama Vehicle Tracking. Vehicle Tracking adalah aplikasi semacam Grab maupun Gojek, tapi berbeda dengan dua aplikasi tersebut, yang biasanya biaya tarifnya sesuai dengan jarak dari lokasi. Di aplikasi Vehicle Tracking, biaya dihitung per jam dalam menyewa driver. Aplikasi ini merupakan proyek yang diberikan oleh Easy Industry untuk pengembangan dalam fitur remap milik Easy Industry. Contoh saat pertama kita membuka aplikasi tersebut terdapat dalam sebelah kanan, bisa dilihat di sebelah kanan ya. Itu adalah contoh saat pertama kita membuka aplikasi tersebut. Dan aplikasi Vehicle Tracking ini dibuat sudah dua platform, yaitu ada platform web sama platform Android. Timnya kita hanya berdua saja, yaitu saya sendiri dan teman saya Josafat Pratama Susilo. Saya bekerja di bagian backend developer dan teman saya Josafat Pratama Susilo bekerja di front end developer. Framework yang kita gunakan ada 8. Yang pertama ada Native untuk Android developer, Laravel untuk API developer, React.js untuk front end web developer, Bootstrap untuk styling, Figma untuk desain. Pertama kali membuat desain untuk web dan Android, GitHub untuk sharing project, database-nya kita menggunakan MySQL, database dan tabel. Ini database dan tabel kita. Ya. Kita memiliki database yang berlinking dan memiliki 11 tabel yang diantaranya terdapat tabel-tabel default dari Laravel seperti valid job, session, password reset, dan user. Dan yang kita gunakan dari default Laravel-nya yang user saja. Ini kita akan mendemokan aplikasi yang sudah bisa dijalankan di Android. Pertama-tama, aplikasi ini menjadi 3 rule. Yang pertama, customer, yang kedua driver, dan yang ketiga operator. Untuk pertama-tama kita login sebagai customer. Customernya kita memakai akun default dari aplikasi yang saya buat. Bisa di bacanya sampai 8. Ini adalah menu tampilan pertama dari customer. Yang ini home untuk pesan, bisa melihat map, history. Ini adalah hasil history. Ini adalah default. Kita ditempatkan di 0 derajat. 0 ini adalah profile. Kita langsung saja coba order. Ya, di sini keunggulan aplikasi ini kita bisa pilih titik jemput. Sewaktu kita semisal web kita error, jadi tidak akan kebingungan mencari user untuk janjian titik jemput. Misal kita titik jemputnya di sini. Jadi bagi titik jemput kita menyewa driver per jam. Misal kita menyewa driver 12 jam. Pesan. Mohon tunggu sebentar, map sedang pilot. Mohon tunggu sebentar, pesanan Anda sedang diproses. Dan setelah customer memesan, kita langsung ke operator untuk melempar orderan ini ke driver. Kita login sebagai driver, sebagai operator, maaf. Kita pakai akun default dari aplikasi ini. Ini adalah tampilan operator. Ada
ini order yang belum ditangani, yang maupun yang belum ditangani, ada history, ada tambah driver, kita bisa menambahkan driver dari sini. Jadi semisal driver itu tidak bisa register, yang bisa register cuma customer aja. Yang driver kita harus menambahkan sendiri dari operator. Dan kita bisa juga menghapus driver. Ini untuk tambah driver, dan ini untuk hapus driver. Dan ini adalah minute price. Ini adalah harga per jam tarif driver. Misal ini tarifnya 100.000 di 20.000, kan tarifnya berubah menjadi 20.000. Dan ini adalah aplikasi itu untuk keluar melalui operator. Lalu kita lanjutkan yang tadi, ditangani pesan. Nah, ini kita mencari, ini statusnya usernya lagi mencari driver. Kita pilih driver. Dan kita ini bisa melihat driver terdekat yang hanya 5 km jaraknya dari user tersebut. Sementara drivernya tidak ada di sekitar user tersebut. Jadi kita login dulu sebagai user, sebagai driver untuk mengaktifkan lokasi driver tersebut. Kita pakai akun default dari aplikasi tersebut. Dan ini untuk tampilan driver, belum ada order, kita sedang berada di sini. Ini untuk history, dan ini untuk profile, atur profile. Langsung kita kembali lagi ke operator. Ya, ini kan drivernya tadi sudah online di sini. Langsung kita lempar ke driver di sini. Hanya 141 meter dari user yang untuk memilih titik jemput, kita pilih. Dan pesanan sudah dilempar ke driver, tinggal driver ingin menerima atau menolak pesanan. Langsung ini untuk sedang ditangani, kita bisa melihat juga aplikasi order yang sedang ditangani, status order sedang diproses. Ya, langsung kita kembali. Kita langsung login ke sebagai driver untuk menerima. Nah, ini ada order masuk. Di sini lokasi user, di sini lokasi driver. Kita langsung terima aja. Kita ini bisa mengubah status kalau kita sudah sampai di lokasi user. Dan ini kita tidak bisa mencurangi. Kalau kita mencurangi, operator akan memantau kegiatan driver yang curang. Dan ini sewanya kita per jam. Jadi kita tidak bisa di lokasi user. Dan ini kalau misalnya belum selesai dan user sudah minta selesai, kita bisa juga klik selesai. Ya, order sudah selesai. Untuk memunculkan map kembali, kita tekan OK. Ya, kita belum ada order lagi. Dan sudah masuk ke history. Ya, ini historinya. Kita bisa story. Ya, dan historinya. Oh, masih ada. Ini yang terbaru. Ini bisa hapus story. Ya, historinya hilang. Terus
yaitu fitur utama dari vehicle tracking tersebut. Terus kita lanjut lagi ke fitur yang ada di operator. Kita bisa juga menghapus histori yang ada pada driver dan user. Dan semisal histori driver driver menghapus histori driver tersebut, tapi di operator tidak bisa terhapus karena operator memiliki jaringan yang berbeda. Misal user menghapus, di driver tidak terhapus, operator tidak terhapus. Dan semisal di driver terhapus, tidak terhapus, dan di operator juga tidak terhapus. Dan jika keduanya menghapus, di operator juga tidak terhapus. Tapi kalau semisal kita menghapus di operator, otomatis kedua di user sama di driver otomatis kehapus dari tersebut. Dan kita di sini mencoba menambah driver, menambah driver. Mail nama password. Dan kita lihat apakah driver sudah ada. Nah, ini sudah ada driver yang baru saja dibuat, kita bisa menghapusnya juga. Oke, sukses. Kita lihat dulu apakah ada. Ya, driver sudah di-delete. Dan kita bisa tadi juga bisa manage. Itulah aplikasi dari vehicle tracking. Kita lanjut. Kelebihan sistem. Sistem ini memiliki API. Jadi semisal kita mau mendevelopnya, kita tidak perlu repot-repot. Semisal kita mau menambah platform seperti kita front end-nya misal mau merubah menggunakan Vue.js atau yang lainnya, jadi kita tidak perlu membuat back-end-nya lagi karena sudah memiliki API. Dan sistem ini termasuk ringan karena kita menggunakan React Native dan React.js. Lokasi jemput bisa ditentukan sendiri seperti yang saya contohkan tadi. Kurang sistem, lokasi driver kadang bug. Ya, semisal gitu kan, lokasi driver itu update setiap 3 detik. Itu terkadang lokasi driver bisa bug entah di mana. Nilai plus prakerin. Yang pertama, memperoleh banyak ilmu karena dalam prakerin kita pindah-pindah project selama beberapa kali. Jadi kita bisa merasakan berbagai macam ilmu yang bisa kita dapatkan. Semisal kemarin itu saya bisa belajar banyak framework seperti Strapi, Adonis, Vue.js, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki partner project yang pro. Ya, tidak diragukan lagi bahwa partner yang ada di Easy Industry memiliki skill yang cukup pro. Yang ketiga, teman yang asik. Ya, teman-teman di Easy Industry cukup asik dibilang karena kalau semisal kita tidak masuk itu sudah merasakan kerinduannya. Yang keempat, pengalaman entrepreneur yang baik. Di Easy Industry, kita diajarkan untuk disiplin dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itulah yang membuat pengalaman entrepreneur di
waktu prakerin di ASI Industri, saya bagus. Nilai minus prakerin. Sistem daring karena COVID. Ya, karena sistem daring karena COVID ini, sinyal di rumah saya terhambat-hambat karena pakai data. Waktu di ASI Industri itu pakai WiFi yang lancar. Jadi, waktu mengerjakan di tempat magang itu terasa enak. Sedangkan karena daring karena COVID ini, di rumah menjadi kewalahan. Sekian dan terima kasih. Saya Son Kohan, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.